Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Etika Bisnis Islam. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan mengenalkan untuk teman-teman sekalian tentang sedikit ruang lingkup Etika Bisnis Islam yang akan kita pelajari pada satu semester ke depan ini. Jadi biasanya banyak beberapa yang uh, saking depresi judul ya atau saking frustasinya mesti arahannya penelitiannya dikaitkan dengan etika bisnis Islam, penerapan bla 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 sesuai dengan etika bisnis Islam, bukan hukum Islam, tapi rata-rata anak-anak mencarinya pelariannya ke etika bisnis Islam sesuai perspektif etika bisnis Islam. Tapi ketika diuji dia nggak tahu etika bisnis Islam itu apa, bahkan menyamakan antara etika bisnis Islam dan hukum bisnis Islam atau hukum Islam. Maka perlu untuk ke depan nanti sesi presentasi materinya sudah saya kerucutkan, nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti saya luruskan. Tapi untuk saat ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bahwasanya hanya ada 11 kelompok pada mata kuliah ini yang akan presentasi. Jadi kemarin saya bilang untuk bikin satu kelompok 2 orang itu kenapa? Karena agar kelompoknya terisi dulu. Jangan sampai kelompoknya ngelompok banyak orang di kelompok 11, 10, 9, 8. Yang maju presentasi tidak ada kelompok 1, 2, 3. Makanya saya membuat masing-masing itu isinya 2 orang. Nah, kalau semua kelompoknya sudah terisi, maka yang belum punya kelompok silahkan pilih salah satu bergabung di kelompok tersebut. Diutamakan yang kelompok 1, 2, 3 dulu, baru setelah itu seterusnya. Jadi kalau di grup itu ada yang kelompok 12, 13, 14, itu tolong dibubarkan, silahkan pindah ke antara kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Mengingatkan bahwasanya perkuliahan minggu depan atau pertemuan keempat itu sudah presentasi. Kalau kampus masih belum aktif maka sesinya Zoom. Kalau sudah bisa tatap muka maka presentasinya adalah secara langsung. Nah ini adalah sebelum itu saya akan kesini dulu. Ruang lingkup etika bisnis Islam. Ini jangan sampai kesalahan jadi fatal banget, karena beberapa orang yang saya uji ketika sidang masih nggak tahu etika bisnis Islam itu berbeda dengan hukum bisnis Islam atau hukum Islam. Bedanya apa? Sebelum kita ke bedanya etika dan hukum bisnis, kita bedakan dulu etika Islam dan etika bisnis Islam, hukum bisnis Islam dan hukum Islam. Nah, hukum bisnis Islam adalah bagian dari hukum Islam yang fokusnya di ranah bisnis. Jadi ada aturan-aturan yang itu diambil dari ijtihad ataupun diambil dari dalil langsung dari hadis secara lafzinya, secara lafadznya, itu kemudian menjadi sebuah hukum atau aturan. Contoh hukum bisnis Islam dilarang ada riba. Itu maksudnya hukum bisnis Islam. Tidak ada transaksi yang ada unsur penipuan. Itu maksudnya hukum bisnis Islam. Demikian juga etika. Ada etika Islam, ada etika bisnis Islam. Kalau bahasa lainnya etika itu adalah adab. Makanya kalau taklimul muta'alim itu isinya adalah adab-adab seorang pembelajar. Nah, adab di sini konsekuensinya atau etika di sini konsekuensinya berbeda dengan hukum. Kalau hukum nanti yang kita bicarakan adalah halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Sedangkan etika bisnis ini lebih kepada patut tidak patut.
sebaiknya, seharusnya, dan apa yang seharusnya kita tinggalkan, atau katakanlah sunnah dan makruh lah kalau bahasa fikih. Contoh adalah kita sholat bagi laki-laki sholat Jumat di masjid UMS katakanlah seperti itu. Kalian cuma pakai sarung, pakai pakaian dalam, cuma menutupi udel, tapi bagian kalian terbuka semua, pakai kotangan tok. Syarat rukunnya sah, tapi etikanya tidak bagus. Padahal etikanya ketika ke Jumatan harus pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, bukan kok template, nggak pakai baju yang nggak sopan, yang membuka badan kayak orang mau main futsal. Tentunya kostumnya beda. Nah, inilah yang kita bahas di ranah etika bisnis Islam atau Islamic Business Ethics. Beberapa jurnal penelitian itu salah dalam mendefinisikan atau menafsirkan. Islamic Business Ethics itu dikonotasikan dengan hukum bisnis Islam. Masalah penipuan, masalah kemudian riba itu bukan topik Islamic Business Ethics, tapi itu maksudnya ke halal haram. Itu maksudnya ke hukum bisnis Islam. Etika bisnis Islam itu ya apa? Etika bisnis Islam itu adalah akhlak atau adab yang diajarkan Rasulullah SAW dalam berbisnis, bukan menjadi sebuah keharusan, bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi seharusnya disampaikan. Contoh, berbedanya agak sedikit tipis. Tapi saya akan memberikan contoh. Menipu itu adalah sesuatu yang haram. Penipuan itu adalah sesuatu yang haram. Kita sudah jelas di dalam hukum bisnis Islam atau di dalam hukum Islam, kalau itu berkaitan dengan bisnis, menipu dalam berbisnis itu adalah haram. Tapi ada satu klausul di mana kita tidak melakukan penipuan, tapi kita sengaja semi menipu. Contoh, di dalam berbisnis kita harus ada namanya kontrak. Di dalam kontrak itu kan biasanya panjang. Ada apa namanya klausul isinya harus pihak pertama harus gini, pihak kedua harus gini. Dalam hukum Islam kita tidak boleh menipu atau one prestasi atau melanggar janji atau melanggar hukum kontrak yang telah kita bikin. Kita ini masuk ke melanggar etika bisnis Islam, tapi sesuai dengan hukum bisnis Islam. Kita membuat kontrak. Kontrak itu sudah ditulis panjang lebar, detail. Dan salah satu poinnya ada yang merugikan pihak pelanggan misalnya. Tapi saya tuliskan di situ. Saya bikin surat, katakanlah kan enggak bisa ya. Pen. Ada pasal ini surat, ada pasal. Ada pasal-pasal tertentu yang itu memberatkan, misalnya bagi yang melanggar akan kena 80 juta, misalnya sanksi 80 juta. Dalam hukum Islam, tulisan ini sudah bisa dianggap menjadi janji. Nanti kita bagi yang pihak pertama kalau bisa dia tanda tangan di sini, artinya dia menyetujui pasal-pasal ini. Ada pasal-pasal yang memberatkan yang perlu persetujuan kedua belah pihak, kita sudah cantumkan. Tapi kita membuat seolah-olah tidak ada pasal ini. Bagaimana? Ya kita coba ngomong ke mereka, oh ya sudah saya bikin kontraknya aman pokoknya. Ya dibaca silakan, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Nggak ada yang berubah gitu kok. Sesuai dengan aturan yang kemarin. Padahal ada aturan yang kemarin itu memberatkan. Yang bisa jadi itu nanti ada potensi kerugian dari salah satu pihak. Nah, pihak ini sengaja tidak untuk meng-highlight. Meng-highlight itu artinya menunjukkan ini ada pasal ini. Ada aturannya ketika kamu melanggar, kamu akan kena denda loh 80 juta.
gitu. Menanyakan kembali kalau di dalam etika seorang muslim kita harus menyampaikan itu ada potensi-potensi fraud, ada potensi-potensi penipuan, ada potensi-potensi apapun yang sekiranya mungkin dia ada, contohnya misalnya yang kita ajak ternyata kacamatanya saya nggak bisa lihat dengan jelas, atau kita sengaja meminta surat tanda tangan dia itu ketika seseorang sedang bahagia. Jadi dalam ilmu psikologi jangan membuat keputusan ketika kamu sedang sangat senang ataupun ketika kamu sedang sangat sedih. Ketika pas seneng keputusannya yo sia gak apa ya, kalau sangat sedih ya karena atas dasar kesedihan, emosi, jadi keputusannya jadi tidak bijak. Maka kita jangan kok sengaja dia lagi seneng terus kemudian kita tawarkan kontrak pasti gak dibaca. Nah ini adalah secara bisnis Islam itu benar, nggak kok halal, nggak kok haram. Cuma secara etika, secara akhlak, sebagai nuraninya seorang muslim kita harus menyampaikan hal ini. Karena sejarahnya kenapa kok ada etika bisnis? Padahal sudah ada legal kontrak, ada hukum bisnis, kenapa kok ada etika bisnis? Karena ada beberapa hal yang itu tidak perlu untuk dibikin aturannya, tapi cukup sama-sama tahu kalau itu kurang patut. Makanya biasanya kalau etika atau kode etik itu tidak ada sanksi hukumnya. Misalnya kode etik jurnalistik, kode etik atau sumpahnya para relawan kedokteran. Itu bukan kok yang melanggar kemudian dipenjara kena denda, enggak. Tapi ada sanksi etik atau etikanya tidak bagus gitu. Makanya biasanya kalau etika itu masuknya di komunitas, maka yang menyangsi biasanya komunitas. Misalnya kalau kalian di komunitas pesantren, ketika kalian melanggar ya pesantren itu akan ada sanksi sosial. Demikian juga ketika di kode etik jurnalistik misalnya, maka ada dewan persnya itu yang bertindak atau asosiasi jurnalistiknya misalnya seperti itu. Nah ini yang perlu kita ketahui. Cuma perkembangannya memang etika bisnis Islam ini tidak populer. Kenapa tidak populer? Yang pertama adalah bagaimana populer karena urusan tentang halal haram saja belum beres. Bisnis itu untuk menghindari yang haram saja susah. Apalagi harus menerapkan hal yang berbau etika. Nah, makanya memang tidak terlalu populer permasalahan etika bisnis Islam. Terus yang penting lah halal sih lah. Bisa halal. Kalau next level itu level para sahabat, para ulama. Maka apalagi seorang pebisnis itu harus menjaga etikanya, menjaga amanahnya seperti itu. Jangan sampai dia etikanya diterabas, malah mencoba dihukum bisnis yang goror, bisnis yang potensi sengaja untuk menipu, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, ini balik ke tadi. Bisnis itu kita itu tujuannya apa sih orang berbisnis itu? Ini ada balikan, bisnis itu tujuannya apa sih? Untuk mencari keuntungan. Tidak ada orang berbisnis kalau tujuannya untuk rugi, itu tidak ada. Bisnis itu awalnya untuk mencari keuntungan. Entah skemanya dia pakai model kayak GoPay atau misalnya kayak Shopee Food atau Shopee kan sekarang masih rugi. Kok katakan rugi kenapa Pak? Karena dia investasi ngasih gratisan sama Spotify, sama dengan bisnis Netflix, atau dia bakar uang guru. Dia investasi, dana investornya itu buat bikin film. Awal-awal yang anggaran belum ada, tapi asetnya atau value-nya bisa tinggi. Kenapa? Karena dia tuh jangka panjang. Maka jangan heran kok ada ya bisnis kok sekarang kok dia kok ngasih diskon kan rugi. Misalnya silakan bayar seikhlasnya atau makan sepuasnya, itu karena promo. Tujuannya itu untuk apa? Untuk supaya agar kalian itu merasa nyaman, merasa loyal. Ini masuk ke manajemen bisnis ini, marketing. Kalau kalian udah nyaman, harga mahal pun nggak akan ada masalah. Contohnya adalah Gojek. Dulu Sobron UMS cuma 2.000.
bayarnya karena ada diskon. Lama-lama diskonnya dikurangi sampai sekarang jadi 10.000 atau 20.000, 15.000. Sama Shopee Food, awalnya diskon 60%. Lama-kelamaan jadi 50, jadi 30, maksimal 15.000 dan harus syarat minimal pembelian sekian. Nah, tujuannya keuntungan. Walaupun ada embel-embel dia rugi dulu, itu ya strategi marketing. Jadi jangan sampai salah pemikiran kalau misalnya ini pembahasan agak jauh sih. Misalnya ada omongan yang mengatakan kalau kalian ngambil diskon pakai Shopee Pay itu haram karena itu adalah riba. Karena masa orang itu rugi, itu kan dari riba. Itu sebenarnya bukan riba, itu strategi marketing. Dia sengaja untuk rugi tidak apa-apa, tapi tujuannya agar kalian loyal terhadap mereka. Perputaran uangnya biar di situ-situ saja gitu. Itu namanya environment sebuah produk dia membuat sebuah environment atau iklim sehingga orang akan kalau udah kena produk ini maka dia akan berputar di produk yang sama terus. Contoh, kalau kalian udah pernah ngerasain namanya Apple, pernah pakai iPhone, kalian akan nanti pakai iPad, kalian akan pakai MacBook, kalian kemudian pakai iPod, kalian pakai AirPod, maka kalian akan ketergantungan dengan ekosistemnya si brand tersebut. Makanya Xiaomi juga pintar dia bikin ekosistemnya. Dia bikin ekosistem ada Xiaomi, ada HP, ada TV sampai itu kulkas kan itu bisa terkonek. Kalau kamu punya HP Xiaomi kan bisa konek ke jamnya, bisa konek ke AC, bisa konek ke semuanya. Itulah ekosistem yang dibangun dari sebuah bisnis tersebut. Itu masalah itu nanti kalau ada kajian-kajian bisnis bisa diskusi lebih lanjut. Agak keluar nanti soal masalah Shopee Pay tadi yang bonus promo. Nah, dan salah satu yang kedua adalah muamalah, bagaimana kita berinteraksi karena ibadah itu kan ada ibadah madoh yang secara nas sudah diteruskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, yang muamalah yang muamalah ini termasuk ibadah ghairi madoh. Nah, maka tujuannya itu adalah halal haram. Minimalnya itu adalah halal haram. Pokoknya aku pengen keuntungan tapi minimal aku harus cari yang halal lah gitu. Kalau muslim cari keuntungan adalah keuntungan yang halal. Kalau bermuamalah adalah muamalah yang halal, bukan yang haram. Kemudian nanti akan next step, seorang muslim yang tingkat keimanan tinggi dia akan masuk ke ranah etika, masalah adab, masalah akhlak. Jadi tidak hanya halal haram yang diperhatikan, tapi keberkahan. Islam keberkahan dari ridho Allah. Apakah kalau misalnya saya kok berbisnis, saya untung, saya jujur, tapi kok kayak enggak patut ya, maka misalnya ada orang yang sedang membutuhkan, tiba-tiba dia jual harga HP-nya murah karena dia lagi butuh. Ya itu sebenarnya kalau orang muslim membelinya sewajarnya gitu untuk membantu mereka. Tapi apakah kalau dia membeli dengan harga yang murah itu haram? Tidak, itu halal. Cuman secara berbisnis etika Islam, maka alatnya adalah membeli sewajarnya. Itu nanti bisa dampaknya bisa dua. Satu ke kepercayaan dia. Nanti kalau ada apa-apa dia akan datang ke sana karena dia itu tidak nengke. Tidak memanfaatkan karena butuh kemudian harganya saya orang di kecelakaan lagi mau sakit-sakitnya mau meninggal kemudian butuh uang kemudian kita peres malah barang-barangnya itu yang malah tidak baik. Walaupun kita beli itu halal ya, beli dia jual murah banget itu halal. Ini adalah materi-materi yang akan dibahas selama 11 pertemuan. Ini basic minimal yang harus ada di dalam makalah kalian. Tapi nanti bisa dikembangkan. Ini adalah pendekatannya etika dalam Islam, bisnis dalam Islam, prinsip etika bisnis konvensional, etika bisnis Islam. Ini adalah pendekatan ekonomi Islam. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Makanya orientasinya lebih ke industrial approach. Jadi pendekatan industri. Nah, saya sekarang sedang menyusun buku tentang etika bisnis Islam yang secara komprehensif. Karena etika bisnis Islam sangat spesifik. Area bisnis perdagangan
dengan area bisnis layanan itu beda. Jual jasa sama jual barang itu etikanya berbeda. Maka tapi belum ada komunitas-komunitas yang membuat. Makanya saya sedang mencoba menggarap buku etika bisnis Islam. Semoga tahun ini bisa jadi dan bisa diterbitkan. Oke, itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.